Halo anak-anak ibu semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak ibu dan keluarga selalu sehat dan tetap semangat belajar di rumah walaupun pembelajaran masih kita lakukan secara daring. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai bab 2, daur hidup makhluk hidup. Pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan pembelajaran bab 2 tentang pelestarian hewan dan tumbuhan. Nah, apa tujuan dari pelestarian hewan dan tumbuhan? Pelestarian hewan dan tumbuhan bertujuan untuk memelihara dan melindungi hewan dan tumbuhan dari kepunahan. Nah, hewan dan tumbuhan dikatakan punah jika jumlahnya tinggal sedikit. Jadi, anak-anak ibu, dibutuhkan pelestarian pada hewan dan tumbuhan yang hampir punah supaya dia tidak punah dan jumlahnya tetap terjaga. Nah, ada beberapa usaha-usaha pemerintah untuk melindungi dan melestarikan hewan dan tumbuhan yang hampir punah. Yang pertama yaitu menetapkan hewan dan tumbuhan yang dilindungi. Hal ini bertujuan untuk agar hewan yang dilindungi tidak boleh ditangkap, dibunuh, diperjualbelikan, atau dipelihara tanpa izin. Nah, contoh salah satu hewan yang dilindungi yaitu harimau Sumatera. Jadi harimau Sumatera itu tidak boleh ditangkap, dibunuh, diperjualbelikan, atau dipelihara tanpa izin dari pemerintah. Nah, anak-anak ibu pernah tidak ke Galeri Rahmat Syah yang ada di Kota Medan? Di Galeri Rahmat Syah kita bisa melihat jenis-jenis hewan yang sudah diawetkan. Jadi, hewan tersebut contohnya harimau Sumatera diburu, Nak. Tapi memburunya itu sudah dari izin pemerintah. Untuk apa? Untuk kemajuan ilmu pengetahuan. Nah, dengan melihat hewan yang sudah diawetkan tersebut, kita jadi tahu bagaimana bentuk asli dan ukuran asli dari harimau Sumatera. Yang kedua, melestarikan tumbuhan yang dilindungi dan melakukan usaha-usaha penanaman kembali atau nama lainnya adalah reboisasi. Misalnya nih, ada hutan yang diambil kayunya. Setelah diambil kayunya, kita wajib menanam kembali hutan tersebut supaya tidak menjadi hutan gundul dan hutan tersebut kembali hijau. Nah, berikutnya dengan menetapkan tempat perlindungan hewan dan tumbuhan. Yang pertama ada pelestarian in situ, yaitu pelestarian makhluk hidup yang dilakukan di dalam habitat aslinya. Contohnya, ada suaka marga satwa, cagar alam, hutan lindung, dan taman nasional. Contohnya yaitu Taman Nasional Gunung Leuser. Di Taman Nasional Gunung Leuser yang ada di daerah Aceh dan Sumatera Utara, terdapat hewan langka yaitu orang utan. Nah, orang utan itu tetap tinggal di habitat aslinya, Nak. Tapi tetap diperhatikan kesehatannya, diperhatikan makanannya, dan lain-lain. Sehingga orang utan tetap terjaga kelestariannya. Yang kedua yaitu pelestarian ex situ, yaitu pelestarian makhluk hidup yang dilakukan di luar habitat aslinya. Contohnya ada kebun binatang, taman safari, kebun botani, atau kebun raya. Nah, anak-anak ibu pernah ke kebun binatang kan, Nak? Di kebun binatang kita bisa melihat berbagai jenis hewan, tapi hewan-hewannya berada di dalam kandang. Nah, kita semua tahu, kandang itu bukanlah tempat tinggal atau habitat asli dari hewan tersebut. Tapi walaupun di dalam kandang, hewan tersebut tetap diperhatikan kesehatannya, diperhatikan makanannya, sehingga hewan tersebut tetap terjaga kelestariannya. Nah, berikutnya, dengan melakukan penangkaran dan rehabilitasi hewan yang terancam punah. Penangkaran hewan adalah tempat mengembangbiakkan telur atau anak hewan yang terancam punah. Nah, penangkaran hewan yang paling dekat dari kita adalah penangkaran buaya atau ternak buaya yang ada di daerah Asam Kumbang. Ayo anak-anak ibu, siapa yang sudah pernah ke sana? Di sana kita bisa lihat banyak jenis-jenis buaya dan bisa berfoto bersama buaya seperti ini, Nak. Ayo nanti anak-anak ibu ajak keluarganya untuk ke ternak buaya yang di daerah Asam Kumbang ya, Nak. Yang kedua dengan membuat rehabilitasi hewan. Rehabilitasi hewan adalah tempat hewan yang dipelihara oleh manusia dan akan dikembalikan ke habitat aslinya. Jadi, misalnya nih di suatu hutan ada hewan yang sakit, kemudian hewan tersebut
gajah nih misalnya, gajah tersebut akan dibawa ke rehabilitasi hewan. Nah, kemudian sampai hewan tersebut akan dirawat sampai dia sembuh dan kuat. Setelah kuat akan dikembalikan lagi ke habitat aslinya. Nah, usaha pemerintah yang terakhir adalah melarang kepemilikan hewan dan tumbuhan yang terancam punah yang dilindungi oleh pemerintah. Jadi kita tidak boleh ya nak, memelihara hewan-hewan yang dilindungi oleh pemerintah. Nah, berikutnya ada beberapa jenis hewan langka di Indonesia. Ada banyak ya nak, tapi di sini yang akan kita pelajari dan akan ibu tunjukkan fotonya ada 5 jenis hewan. Yang pertama ada harimau Sumatera, komodo, orang utan, burung rangkong, dan badak bercula 1. Nah, hewan-hewan ini langka karena banyak diburu secara liar. Contohnya pada harimau Sumatera yang diambil kulitnya, kemudian pada badak bercula 1 yang diambil culanya untuk pengobatan tradisional. Kemudian hewan-hewan ini juga langka karena habitatnya atau tempat tinggalnya yang sudah semakin sedikit nak. Banyak hutan-hutan ditebang, hutan-hutan yang terbakar sehingga hewan-hewan ini kehilangan tempat tinggal dan juga makanannya. Lama-kelamaan hewan-hewan ini banyak yang mati sehingga jumlahnya semakin sedikit. Nah, tumbuh-tumbuhan langka di Indonesia ada bunga rafflesia, bunga bangkai, tanaman jelutung, anggrek hitam, dan nipah. Nah, ini juga nak, tempat-tempat tinggalnya banyak yang sudah ditebangi, kemudian banyak yang kehilangan habitat aslinya sehingga tumbuhan ini kehilangan tempat tinggalnya dan jumlahnya semakin sedikit. Nah, berikut ini adalah tempat perlindungan hewan dan tumbuhan yang tersebar di wilayah Indonesia. Ada Pulau Komodo di Nusa Tenggara Timur, Taman Nasional Tanjung Puting di Kalimantan Tengah, dan lain-lain. Nanti anak-anak ibu bisa melihat tabel ini, bisa membacanya di bahan ajar masing-masing ya nak. Nah, demikian penjelasan ibu mengenai pelestarian hewan dan tumbuhan. Ibu harapkan anak-anak ibu semakin paham mengenai kelestarian hewan dan tumbuhan dan menjaga kelestarian hewan dan tumbuhan yang ada di sekitar kita. Dengan cara apa? Yang paling mudah dengan cara menanam tumbuh-tumbuhan dan merawat tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar rumah kita, kemudian menyayangi hewan-hewan yang ada di sekitar kita. Nah, jika ada materi yang anak-anak ibu kurang paham, bisa langsung bertanya ke WA ibu ya nak. Tetap semangat belajar dari rumah, jaga kesehatan. Terima kasih.